Shalom. Kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan tak berkesudahan atas hidup kita. Kita bersyukur oleh karena anugerahnya kita boleh ada sampai saat ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah memelihara dan memberkati kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Bapa supaya firman-Mu menjadi rema kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Tema firman Tuhan pada saat ini yaitu aku tidak goyah. Aku tidak goyah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini luar biasa, yaitu seorang perempuan Kanaan yang tidak goyah dengan berbagai masalah yang dihadapi, dengan berbagai pergumulan, problem yang dihadapi. Dia tidak goyah dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, mengingatkan kita bahwa di tengah badai yang ada, di tengah situasi yang ada, kita harus tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perempuan Kanaan ini di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah permasalahan yang dihadapinya, ada 3 hal yang kita harus belajar dari perempuan ini. Yaitu yang pertama, yaitu dia fokus dalam mengiring Tuhan. Fokus di dalam mengiring Tuhan. Kalau kita melihat dalam nats firman Tuhan ini, Yesus menolak dia, seakan-akan tidak menjawab permohonan dari perempuan Kanaan ini. Ya, di dalam ayat yang kedua, 3 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Artinya bahwa perempuan Kanaan ini ketika dia memohon belas kasihan Tuhan, Yesus seakan-akan tidak menjawab, ya, tidak mendengarkan. Tetapi perempuan ini, dia tetap fokus dalam mengiring Tuhan. Dia tetap teguh berdiri di dalam mengikuti Tuhan. Ya, bahkan bukan hanya itu, ya, ketika murid-muridnya juga menolak dia, bahkan berusaha untuk mengusir dia supaya mereka nyaman dan tidak ada lagi yang berteriak-teriak memohon belas kasihan. Tetapi perempuan ini tetap fokus, ya, tetap berdiri teguh. Bahkan bukan hanya sampai di situ, Yesus juga menyamakan perempuan ini seperti anjing. Ya, 26 dan 27 dikatakan di situ, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya bahwa perempuan ini dianggap tidak layak, gitu ya. Dianggap bahwa tidak layak menerima belas kasihan Tuhan. Tapi apakah perempuan Kanaan ini langsung berhenti dan ciut hatinya? Apakah dia patah semangat dan mundur dalam mengikut Tuhan? Tidak. Dia tetap fokus
memohon belas kasihan Tuhan. Sehingga di dalam ayat ke-23 yang kita dapatkan di dalam kehidupan perempuan ini, yaitu dia semakin mendekat dan menyembah kepada Tuhan. Ini artinya bahwa selain dia fokus kepada Tuhan, maka dia juga memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Walaupun sudah ditolak, tidak diterima dia, bahkan doanya, permohonannya tidak dijawab oleh Tuhan, tetapi dia tetap memiliki kerendahan hati. Sepertinya Tuhan tidak menjawab. Sebenarnya ini juga seringkali kita sudah berdoa sekian tahun, sudah memohon belas kasihan Tuhan, tetapi Tuhan masih belum menjawab. Sebenarnya Bapak Ibu, bukan Tuhan tidak menjawab, tapi kadang-kadang Tuhan menguji iman kita. Tuhan menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah di tengah-tengah badai yang ada, apakah di tengah-tengah kesulitan yang ada, dalam pergumulan yang kita hadapi, apakah kita masih berdiri teguh di dalam percaya kepada Yesus? Apakah kita masih mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Daud, Tuhan dan Juru Selamat yang menolong dan memelihara kehidupan kita? Perempuan Kanaan ini tetap memiliki kerendahan hati, tetap memohon belas kasihan Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Yesus sanggup memberikan jalan keluar dalam segala pergumulan yang ada. Karena dia tahu bahwa satu-satunya pengharapannya adalah hanya Yesus. Sehingga ketika dia ditolak, sehingga ketika Yesus tidak menjawab dia sekalipun, bahkan menyamakan dia seperti anjing, tidak layak menerima remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, maka perempuan ini memiliki keyakinan yang luar biasa. Dikatakan bahwa betul Tuhan, ya. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya bahwa perempuan ini memiliki keyakinan bahwa apa yang tidak dianggap, ya, apa yang sulit bagi manusia, tapi bagi Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Sehingga dia berkata, betul Tuhan, ya. Tapi bukankah anjing itu layak menerima dan memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Saya pun demikian, kalau dia memohon belas kasihan. Aku pun demikian Tuhan. Aku ini adalah anakmu. Aku layak menerima belas kasihan Tuhan. Tolonglah anakku, tolonglah aku. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Fokus memiliki kerendahan hati. Dan yang ketiga, yaitu dia tetap memiliki kepercayaan yang tidak bisa digoyahkan. Makanya Yesus berkata kepada dia, hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu apa yang kau kehendaki. Yesus memuji iman seorang perempuan Kanaan ini. Hai ibu, imanmu sangat besar. Artinya bahwa Yesus mengatakan kepada perempuan ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu yang membawa engkau menikmati kasih karunia Tuhan. Kepercayaan yang tidak digoyahkan itu yang membawa engkau menikmati pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari di tengah-tengah situasi yang ada saat ini, jangan mau digoyahkan, jangan mau bimbang, jangan cemas, jangan ragukan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Tapi tetaplah percaya kepada Yesus. Tetaplah akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya yang menyelamatkan dan memberikan solusi dalam setiap pergumulan kita. Yakinlah Tuhan akan memberikan solusi dalam setiap masalah yang kita hadapi. Sehingga kalau kita melihat di situ bahwa seketika itu juga anak perempuan Kanaan ini mengalami kesembuhan. Tentu ini mujizat yang luar biasa. Iman perempuan ini telah mengalahkan keraguannya, telah mengalahkan ketidakpercayaannya, bahkan membawa dia semakin kokoh, semakin kuat, tidak digoyahkan dengan apapun untuk percaya kepada Tuhan. Dan diingatkan kepada kita pada saat ini, supaya kita fokus kepada Tuhan, supaya kita tetap memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati ini membawa kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan kita ini tidak ada apa-apanya.
Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Tuhan yang sanggup menolong dan menyertai kita. Dan tetap percaya apapun situasi kondisi yang ada saat ini, percayalah kepada Dia yang memberikan pertolongan, yang memberikan jalan keluar dalam masalahmu, yang menyembuhkan sakit penyakitmu. Karena Dia sanggup menolong saudara dan saya. Kita percaya juga bangsa kita akan mengalami pemulihan dari setiap krisis yang ada saat ini. Tapi diharapkan supaya kita tetap fokus kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Lalu mari kita ambil bagian kita masing-masing, setiap orang percaya, untuk datang berdoa bagi bangsa dan negara kita. Untuk menyembah Dia. Rendahkan hatimu kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan. Dan mari kita tetap percaya bahwa suatu saat bangsa kita akan mengalami pemulihan. Yakinlah Tuhan akan memberkati kita. Saya mengakhiri kita dengan membaca satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-58 demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Biarlah iman kita semakin teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan digoyahkan, jangan mau dibimbangkan oleh dunia ini. Tapi mari kita semakin setia di dalam mengiring Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membawa kita semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Membawa kita semakin percaya akan pertolongan Tuhan atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengajar kami untuk kami tidak goyah dengan situasi kondisi yang ada pada saat ini. Ajar kami Tuhan untuk fokus kepada Tuhan. Ajar kami untuk merendahkan diri di bawah kaki salib-Mu. Mengandalkan dan mengutamakan Tuhan atas hidup kami. Supaya kami terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyelamatkan jiwa kami, yang membebaskan kami dari segala masalah yang ada, bahkan dalam segala pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kasihani bangsa kami Tuhan. Engkau Tuhan lawat bangsa kami. Engkau Tuhan pulihkan bangsa kami dari setiap krisis yang terjadi saat ini. Para pemerintahan kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk orang-orang percaya saat ini juga. Mari Tuhan berkati dalam setiap pergumulan yang ada. Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, sembuhkan dan bebaskan dari segala keterpurukan yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja-Mu diberkati oleh Tuhan. Menjadi saksi bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan, inilah syukur doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.